Aku. Izin Pak Kabit sudah jadi host ya. Ya, yuk. So, boleh mulai Pak Mamur? Silakan, silakan. So, mulai. Bismillah. Pak Hadi, sudah bisa kita mulai Pak? Siap, Pak Kabit. Ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hadi dari Pusdatin Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati dari Bapeda Pak Mamur di bidang perencanaan. Saya hormati Kasubit Perencanaan Dinas Kesehatan. Saya hormati Kasubit Analisis dan Pengendalian Anggaran bidang anggaran, Kasubit Perencanaan Anggaran BKAD. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu kembali meskipun dalam Zoom. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pak Hadi, Kepala Badan Keuangan, menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan ucapan terima kasih dari kami dan beliau juga atas kesediaan Bapak meskipun kami tahu di hari libur yang memang di waktu-waktu weekend bersama keluarga, tapi alhamdulillah Bapak masih menyempatkan waktu untuk bersama kami dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Mungkin saya langsung saja Pak, persoalan kita yang kita temui saat ini bahwa di kita Kabupaten Gorontalo terdapat 3 subunit yang didikes, yaitu PKM Lamahu, PKM Telaga Puncak, dan 1 PSC. Ini di SIPD kita Mas, ini bisa kita pisah dari subunit menjadi subunit sendiri seperti PKM pada umumnya, karena memang di RKPD kita dia masih gabung, tapi di rencana kami di KUA ini akan kita pisahkan supaya kami tidak mendapatkan masalah seperti kemarin, maka kami minta petunjuk dari Bapak. Demikian dari saya, dipersilakan Pak. Terima kasih. PKM itu apa, Pak? Puskesmas. Puskesmas, Pak. Yes, Mas. Mas. Puskesmas apa yang belum ada? Telaga Puncak sama Puskesmas Lamahu. Sama PSC. 1 unit lagi UPTD PSC 119. Itu di bawah mana? Di bawah Dinkes atau apa? Di bawah Dinkes juga.
Sama aja Yes. sama kayak puskes. Baik. Berarti ada perubahan SOTK dari posisi RKPD kita yang di eh, 2025 ini kan sudah penetapan ya. Penetapan tanggal 22 tanggal 8 bulan Juli 2024 nomor 22 ya. Untuk perkada RKPD-nya. Sementara kita saat ini sudah di posisi KUA PPS ya. Prinsipnya dalam regulasi itu dibolehkan ya menambah kegiatan baru ketika ada di KUA PPS asal adanya kesepakatan antara dewan ya. Adanya kesepakatan nanti diwujudkan dalam bentuk berita acara ya. Nah, dasar penambahannya selain kegiatan juga menambah unit baru, organisasi baru atau OPD baru, itu juga sama aja prinsipnya, gitu. Adanya penambahan yang mana di RKPD belum ada. Gitu. Makanya di SIBD itu ini sengaja saya screen sharing ya. Ini posisi kita di Kabupaten Gorontalo. Nah, kalau kita masuk ke penganggaran subkegiatan, maka tampil seluruh SKPD dan OPD-nya ya. Nah, kalau kita mau menambah organisasi, perlu kita ingat bahwasannya ini mudah saja kita lakukan. Ya, caranya ketika kita mendapatkan user pertama yaitu admin atau super admin Pemda atau admin Sekda atau admin Pemda, itu yang harus dilakukan adalah membuat struktur organisasinya dulu, kemudian menyiapkan user tertentu ya yang eh, memang harus dibuat oleh admin Pemda, gitu, termasuk organisasinya. Jadi langkahnya coba nanti langsung aja di sini bisa share screen gitu ya sambil yang pegang user admin Pemda, kita buat profil di perangkat daerah itu untuk menambah OPD-nya. Menambah OPD-nya dulu. Oke, saya tunjukkan langkahnya di sini ya. Tapi harus pakai user admin Pemda ya. Nanti kita buatkan organisasinya puskesmas tadi atau unit-unit yang di bawah Dinkes kita tambahkan di sana gitu ya. Cuman yang perlu saya tambahkan penjelasannya adalah kapan kita membuat unit, kapan tidak ya. Contoh untuk sekretariat daerah itu ada bagian keuangan, bagian ini, bagian itu, bagian hukum, sosial dan sebagainya. Ada sekian bagian dalam sekretariat daerah. Itu kategori yang tidak boleh dibentuk unit organisasinya, gitu ya. Karena tidak ada jenis-jenis kegiatan tertentu yang sifatnya spesial, gitu ya. Yang wajib dibentuk unit SKPD ya dalam regulasi satu aja, yaitu yang namanya RSUD ya. RSUD apapun namanya, kalau sudah bernama RSUD dia wajib dibentuk unit SKPD di bawah Dinkes, mau sudah jadi BLUD maupun belum, itu harus dibentuk. Nah, sisanya itu umumnya nggak boleh dibentuk, hanya hal-hal tertentu ya. Pertama, adanya puskesmas atau biasanya disebabkan adanya belanja operasional puskesmas ya. Yang juknisnya itu belanja operasional puskesmas ini itu mirip dana kelurahan ya. Ada di semua puskesmas dan juknisnya dia harus ada KPA. Sementara yang kita pahami, satu orang KPA bisa dilimpahkan kewenangan dari PA banyak subkegiatan. Namun satu subkegiatan hanya dapat dilimpahkan ke satu orang KPA.
Dan juga satu sub kegiatan hanya bisa dipegang oleh satu PPTK. Itu prinsip yang harus kita pahami dalam aplikasi. Satu sub kegiatan hanya bisa dilimpahkan kepada satu KPA, atau satu sub kegiatan juga hanya bisa ditugaskan pada satu orang PPTK. Tapi satu orang PPTK dapat pegang lebih dari satu sub kegiatan. One to many, many to one. Nah, yang perlu dipahami. Namun untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang juknis penata usahaannya sudah jelas, itu harus kita bentuk unit organisasinya. Apa saja dana kelurahan yang ada di semua kelurahan dan dana operasional puskesmas yang ada di semua puskesmas. Ya, dia harus dianggarkan di puskesmasnya masing-masing atau di kelurahannya masing-masing dengan nama subkegiatan yang sama. Namun nanti KPA-nya berbeda dan PPTK-nya juga berbeda. Sehingga dia harus kita bentuk unit organisasinya di struktur OPD kita untuk dua itu. Tapi kalau tidak ada dana kelurahan, maka kelurahan nggak boleh jadi unit SKPD di bawah kecamatan. Puskesmas juga demikian. Walaupun dia BLUD, tetap saja dia tidak boleh, gitu. Karena dalam juknisnya dalam peraturannya hanya RSUD yang wajib pakai unit SKPD. Nah, untuk puskesmas ini ya, jika ada dana yang tadi saya sampaikan itu operasional kelurahan yang harus ada di semua puskesmas, sehingga harus ada KPA-nya sendiri-sendiri, PPTK-nya sendiri-sendiri, dan bendahara pengeluaran pembantunya masing-masing. Maka unit organisasinya harus kita bentuk. Itu dulu yang harus dipahami. Sehingga sebelum kita tambahkan puskesmas-puskesmas ini harus dipastikan dulu apakah memenuhi syarat penata usahaan tadi ya. Jadi apa yang dianggarkan itu kita harus berpikir penata usahaannya, ibaratnya gitu. Jadi bukan sekedar bikin anggaran, bikin RKA, bikin perencanaan tanpa mikirin penata usahaannya. Ternyata ada beberapa sub kegiatan yang penata usahaannya seperti itu. Gitu. Dana kelurahan dan dana puskesmas ini itu harus ada di semua kelurahan dan ada di semua puskesmas dengan nama KPA yang masing-masing. Biasanya kalau kelurahan berarti lurahnya yang jadi KPA, nah nanti ditunjuk seorang PPTK dan ditunjuk bendahara pengelola pembantu atau disingkat BPP. Dan puskesmas juga demikian. Jadi ada jenis kegiatan yang sama namanya di semua puskesmas dan dia harus kita bentuk KPA. Dibentuk KPA, ditunjuk PPTK, maka nanti kalau kita buatkan unitnya dan kita entry di masing-masing puskesmas RKA-nya, maka nanti penata usahaannya dia bisa mudah jalannya. Tapi kalau kita salah menganggarkannya, penata usahaannya jadi salah juga. Khusus dua itu seperti itu. Sehingga untuk semua kegiatan selain yang tadi, puskesmas, jika dia tidak ada kegiatan itu, maka seluruh kegiatannya nempelnya di dinas kesehatan. Namun jika ada jenis kegiatan seperti itu, berarti silakan bentuk puskesmasnya. Bisa jadi dalam satu puskesmas itu ada 2, 3, atau 4 kegiatan. Satu subkegiatan yang ada di semua subkegiatan misalnya, di semua puskesmas, 3-nya hanya di puskesmas dia sendiri. Gitu ya. Nah itu boleh juga ikut serta dalam proses penginputan atas nama puskesmas nantinya. Hanya saja yang perlu saya ingatkan adalah untuk gaji ASN dan P3K-nya, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, itu hanya boleh dianggarkan di dinas kesehatannya. Gitu. Jadi dalam membuat RKA gaji, ya kegiatan gaji, hanya satu ada di dinas kesehatan. Dia nggak boleh ada di puskesmas, nggak boleh ada di rumah sakit. Dia harus jadi satu, khusus gaji. Gitu. Sehingga nanti seluruh pengajuan gaji dari semua dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas itu satu pintu lewat bendahara pengeluaran yang ada di
dinas kesehatan. Sehingga dari sisi penganggarannya dan perencanaannya, maka kegiatannya harus nempel di dinas kesehatan. Sisanya untuk yang sudah diatur ya, yang sudah saya jelaskan tadi, maka boleh diinput atas nama puskesmas dan atas nama rumah sakit. Jika rumah sakit dan puskesmas jadi BLUD, ya, maka pasti di situ ada dua dana. Ada dua dana. Dana swadananya atau dana BLUD-nya sendiri, ada dana dari APBD. Ya. Nah, kenapa kita harus pisahkan unitnya? Karena ada dua tadi. Itu semakin kuat lagi dia menjadi unit SKPD gitu ya. Jadi unit SKPD yang harus kita siapkan. Nanti di penatausahaan jadi ada dua fungsi bendahara. Bendahara UOBK di rumah sakit atau puskesmas yang jadi. Tapi rumah sakit UOBK itu unit organisasi bersifat khusus dan satu lagi bendahara BLUD. Nah, itu yang perlu saya awali dulu penjelasannya, sehingga kalau mau ditambah, maka langkahnya satu, admin atau super admin atau admin Pemda harus menambahkan unit organisasinya dulu dengan usernya. Kemudian saat ini kita sudah posisi ada di KUA PPS. Ketika unit organisasinya sudah dibuat, ya, kemudian mau ditambah, maka pakai admin Bapeda. Ini contoh admin Bapeda, buka di pengaturan di subkegiatan itu nanti ada buka kunci tambah subkegiatan. Buka kunci tambah subkegiatan untuk menambah. Satu lagi buka kunci subkegiatan untuk nanti merinci, ya, dapat merinci dan memperbaiki jika setting urusannya harus dibuat lagi, ya. Jadi dengan pertama admin Pemda atau super admin untuk membuka OPD-nya, membuat OPD-nya. Nanti kalau OPD-nya sudah dibuat, karena kita saat ini sudah ada di KUA PPS, maka jangan lupa kita buka kunci oleh admin Bapeda untuk tambah kegiatan dan kunci subkegiatan, buka kunci subkegiatan. Kenapa tetap Bapeda yang harus buka kuncinya, padahal di sini sudah masuk di KUA PPS, karena berhubungan dengan nama dan rincian subkegiatan itu sendiri ya, bukan rincian belanja. Kalau rincian belanja itu sudah wilayah penganggaran, tapi kalau sudah nama subkegiatan, indikator, dan sebagainya itu masih wilayah perencanaan. Sehingga setiap ada tambah kegiatan baru, pengeditan subkegiatan, indikator dan sebagainya di posisi penganggaran, tetap yang bisa buka kuncinya adalah admin Bapeda. Agar nanti setiap penambahan itu tidak bisa tanpa persetujuan seorang kepala Bapeda. Kepala Bapeda pasti tahu bahwa ada nambah kegiatan baru di posisi PPAS. Ada tambah baru di posisi RAPBD. Itu semua atas persetujuan dari seorang kepala Bapeda selaku admin perencanaan. Sehingga akan terlihat skenario atau historis perubahannya. Dari RKPD nggak ada, di KUA PPS-nya ada, atau di RAPBD-nya ada, itu bisa kita tambahkan. Ya. Sehingga itu harus dibuka kuncinya dulu, baru nanti dengan user PA dari dan atau KPA, ya, dari masing-masing unit yang dibentuk tadi, itu bisa menambahkan subkegiatan baru. Nanti kembali dirinci lagi, maka jangan lupa ada set operator. Oke, kalau bisa dibuat satu unit dulu di sini, kita simulasikan untuk proses penambahannya, gitu ya. Mungkin itu ya untuk fokus permasalahan pagi ini atau siang ini seputar penambahan organisasi baru dan penambahan kegiatan. Namun sebelum dipraktekkan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilakan. Terima kasih.
Saya kembalikan ke Kabid Anggaran. Pak, Pak Mamur, mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan, bisa langsung ke Pak Hadi saja. Sebagai informasi Pak, kami sampaikan tadi, dia sudah melakukan penginputan rincian belanja kemarin. Mungkin yang juga perlu dijelaskan ke kami, apakah dia harus menginput lagi setelah dipindahkan atau dikeluarkan dari DPA Dinas Kesehatan. Itu dari saya Pak, mungkin dari Pak Mamur dan teman-teman dipersilakan. Oke. Izin saya bertanya Pak, dari Makmur dari Bapeda. Mungkin saya perlu menyampaikan juga historical terkait dengan penambahan unit SKPD ini yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan penambahan unit SKPD di 3 unit itu menggunakan super admin daerah. Mungkin saya share dulu. Ya. Nah. Jadi di pengaturan profil perangkat daerah itu, ini sudah ada Pak 3 unit SKPD yang kami bentuk waktu masih di rancangan RKPD. Masih di rancangan RKPD itu sudah ada kami bentuk 3 unit SKPD ini berdasarkan permintaan dari Dinas Kesehatan terkait penambahan unit SKPD-nya. Ada Puskesmas Telaga Puncak sama Puskesmas Lamahu sama UPTD PSC 119. Ini ada 3 ini ya Pak. Ini kami sudah Sudah masuk di rancangan RKPD Pak ya? Ya. Ya. Ini kebentuk masih di tahapan RKPD itu kita sudah buat. Pengaturannya sama dengan unit SKPD lainnya yang lebih dahulu sudah ada. Pengaturannya sama. Cuma herannya kami waktu itu pada saat di RKPD kita buka di renjanya, ini unit SKPD-nya tidak muncul. Di sini tidak ada. Hanya sampai di... Karena nggak diisi kali Pak. Diisinya gimana Pak? Artinya dengan nambah kegiatan di situ dengan usernya sendiri. Oh nggak bisa Pak. Dia nggak ada akses untuk menambah di situ. Itu persoalannya. Ketika dia login nggak ada. Kegiatan nggak Pak? Nggak ada, tidak bisa menambah subkegiatan, tidak bisa menambah apapun. Oh, karena Iya. Bapak belum buka kuncinya kali ya? Pada waktu itu terbuka semua Pak. Nambah karena kan waktu itu semua OPD lagi menambah Pakai user subkegiatan. kepala dinas kesehatan juga nggak bisa nambah? Nggak bisa. Jadi hanya bisa menambah di Dinas Kesehatan menambah, tapi dia masuknya di Dinas Kesehatan. Terus oke. Maksud saya kalau puskesmas yang lain itu nginputnya pakai user siapa Pak? Untuk nambah kegiatan. Kepala Puskesmas. Berarti KPA. Kepala Puskesmas. Iya, selaku KPA berarti KPA kan? ya. Nah, untuk yang baru dikasih user Selaku KPA KPA. juga. Dikasih, ada. Terus dia nggak bisa input katanya? Nggak bisa. Itu ada beberapa daerah yang sempat komunikasi yang mengalami kendala yang sama. Gitu. Waktu itu belum sempat lapor ke Pusdatin? Ada sih Pak, cuma tidak ada tanggapan di... Ke mana Bapak kontak? Ya. Ke mana Bapak? Pakai ini, ada yang regional berapa itu ya? WA regional?
Iya, Nggak ada yang tanggapan, Pak? help desk itu. Boleh, Pak. Pak Kabit, anggaran nanti nomor saya di-share aja ke Pak Makmur ya. Oh, siap. Jadi, Jadi gitu Mas, ininya kendala yang waktu itu. Dan memang pada saat di penambahan subkegiatan di Dinas Kesehatan untuk pilihannya itu muncul untuk 3 unit yang baru itu. oke. Terus, Jadi ketika menambahkan contoh salah satu subkegiatan, nah langsung ada pilihan di situ apakah mau ditambahkan untuk dinas kesehatannya atau unitnya terus untuk Bapak pilih KPA-nya gitu. ya. Iya. 3 unit itu muncul yang baru. Tapi Oke, untuk yang sekarang puskesmas yang lain nggak ada. coba sekarang Bapak pakai login pakai admin Bapeda, Pak. Kalau Bappedas, nah ini. Coba di penganggaran, Pak. Pak Kabit Anggaran, Pak Arifin, Ya Pak, jadwalnya udah selesai ya ngomong-ngomong. Statusnya saya untuk lihat sekarang penginputan kuah, udah selesai ya. oh siap, saya mau ditambah lagi Pak waktunya. Iya, karena kalau nggak ditambah nggak bisa nambah. Oh siap siap, ya. Pak Diki, Ya. Coba Pak Makmur, sudah buka, Pak? Di sebuah kegiatan di Udah. pengaturan, Pak. Nah, buka kunci tambah subkegiatan, Pak. Buka semua kegiatan juga. Coba buka dulu. Oke, coba klik di jadwal, Pak. Nah, ini coba kita tunggu waktunya dipanjangkan dulu nih. ya sementara Pak, sementara Ya. di. Coba di refresh, Pak, ya. Ya. Oke, kan sudah. Coba sekarang eh, ada yang bisa login pakai user KPA dari salah satu itu. Kemenkes Pak atau Eh, KPA yang salah satu OPD yang baru tadi, unit yang baru. yang puskesmas ya Pak? Iya. Ya. Pak Telaga Puncak Mat, aja atau apa? Lamahu. Ya, Mat, Pak. coba Dari Puskes Lamau, Pak. Sudah bisa login. Coba share screen diganti ya. Nah, lagi coba gabung di laptop ujungnya. user KPA ya Pak? Iya. KPA ya Mat, bukan punyamu. Ya, ya, siap. Makasih.
Sambil menunggu dari Puskesmas Lamahu, izin Pak Hadi. Jadi waktu penambahan waktu masih di tahapan RKPD itu, setelah ditambahkan di menu Renja itu subunit unit SKPD-nya itu tidak muncul gitu. Jadi di list SKPD dengan unit SKPD tidak muncul, tapi di pengaturan perangkat daerah ada. Ya. Kemudian Tapi di kegiatan nggak muncul. nggak ada. Ketika KPA-nya login, Nggak bisa. Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Tidak ada sama sekali tombol tambah kegiatan atau ininya, nggak ada. Jadi akses ke situnya tidak ada sama sekali. Sehingga saat ini sudah diinput di Dinas Kesehatan dong Pak, data-datanya. Iya. Jadi menambahkan sub kegiatan waktu itu Di Dinas memilih unit masing-masing, ya memilih masing-masing, kemudian tambah sub kegiatannya. Jadi di bagian bawah dari Dinas Kesehatan itu muncul 3 unit tersebut. Sub kegiatan dia adanya mereka di Dinas masing-masing. Kesehatan. Dinas Di Kesehatan. dalamnya. Di dalamnya Pak. Di dalam. Bukan di Iya. luar. Bukan. Ini user Kadinkes, Pak. Jadi dia munculnya di dalam Dinas Kesehatan. Ini untuk PSC, jadinya kayak gini. Oh, adanya di dalam. Ini Puskesmas Lamahu. Tapi dia gabung sama Dinas Kesehatan. Sementara yang lain terpisah sendiri. Yang lain sendiri, 21. Ini berarti ada perbedaan settingan kali Pak. Ini ada dana puskesmasnya gitu nggak Pak? Mereka ada dana BOK Pak yang salur langsung tuh. Oh bukan. Kalau BOK kegiatannya sama nggak namanya? Sama Pak. Coba lihat di Pak, izin Pak Makmur masuk lagi pakai admin Bapeda Pak. Admin Pemda. Oh, baik. Coba di pengaturan Pak, profil perangkat daerah. Naura. Puskesmas yang Bapak buat tadi mana yang 3? Iya. Bentar Pak. Yang baru itu Telaga Puncak, Lamahu, sama PSC ini ya. Ya, yang 3 Coba ini Bapak buka yang di bawah itu Pak. di bawah. Ya. Ke bawah Pak. Oke. Sekarang baru yang PSC lah. Coba. Ke bawah Pak. Sama Pak. Ya, izin Pak Mahfud. Kalau yang puskesmas ini
Bapak puskesmas yang lama, selain yang 3 baru ya, Bapak tambahkan unitnya waktu itu di 2023 akhir ya, waktu Ya. mau nyusun 2024 kan Pak? Yang mana? Yang Bukan, ini. puskesmas yang lama. Sudah masuk puskesmas yang lama, iya. Iya, Karena itu Bapak sudah tambahkan di lama. Dia 2023. Iya, masih bawaan dari SIPD monolitik. oke. Kemudian waktu itu masih ada menu checklist unchecklist nggak Pak? Di mana ya? Saya sudah Ya, lupa di itu. bawah Pak, di bawah Pak ini. Jadi ada checklist dikuasakan gitu, dikuasakan RKA-nya. Nah, kalau yang lama ada itu Pak, Oh ya. ya. Yang lama ada itu. Sehingga ketika Bapak checklist itu, sorry, dia nama puskesmasnya berdiri sendiri jadinya. Gitu. Nama puskesmasnya berdiri sendiri. Sementara itu sebenarnya eh, menu yang menurut teman-teman bidang Direktorat Anggaran itu salah gitu ya. Sehingga di pertengahan di 2024 itu dihilangkan. Jadi yang namanya unit SKPD itu dia berada sendiri di dalam dinas kesehatannya, nggak boleh terpisah kecuali rumah sakit gitu ya. Karena rumah sakit lah yang sifatnya bersifat khusus gitu. Sehingga dia harus ada di dinas kesehatan di dalam. Jadi tidak ada istilahnya RKA atas nama puskesmas itu sendiri gitu. Puskesmas. Ya, nggak ada itu gitu. Karena dia di bawah dinas kesehatan. Bahkan untuk gaji saat ini gimana Pak? Penganggarannya terpisah lagi atau enggak? Apa itu? Gaji puskesmas. Di dinas kesehatan. Nah, ya. Jadi karena dia unit SKPD yang bukan bersifat khusus gitu. Kalau puskesmas gitu, mau sudah BLUD maupun belum, itu tidak ada rujukan dalam regulasi dia unit organisasi bersifat khusus. Kalau rumah sakit walaupun belum BLUD tetap disebutnya unit organisasi bersifat khusus gitu. Sehingga cara yang sekarang penambahannya itu memang ada di dalam dinas kesehatan, Pak. Gitu. Cuman kalau yang sebelumnya udah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur karena menunya sudah hilang, tapi organisasinya udah terbentuk. Baik, eh, coba Bapak masuk ke pakai admin Bapeda Pak. Yang ini. Pakai admin Bapeda ya. Iya. Ini admin Bapeda. Iya. Oke, coba ke dokumen cetakan RKA-nya Pak atau rincian. Di mana? Masuk di sub kegiatan belanja atau di mana? Iya di sub kegiatan. Jadi maksud saya gini, kalau kita cetak sub kegiatan yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit, itu tetap aja nama depannya adalah dinas kesehatan, kemudian unit SKPD-nya baru muncul gitu. Nah, sekarang coba yang dinas kesehatan yang puskesmas yang baru itu Pak, kegiatannya kita cetak. Ini sambil nunggu tim yang mau buka pakai KPA tadi ya. Nanti kalau sudah kabarin juga. Ini PSC ya. Ya, coba Pak cetak Pak itu. RKA rincian belanja. Nah, subunit organisasinya tetap keluar, Pak. Jadi sebenarnya udah benar ini. Gitu. Subunit
SKPD-nya tetap keluar tuh, PSC-nya. Ya. Jadi udah benar sebenarnya. Cuman bedanya kalau tak di awal-awal Ya. aplikasi itu ada namanya dikuasakan inputnya dengan tidak dikuasakan inputnya. Istilah banyak Pemda itu checklist unchecklist. Cuman gara-gara itu ngaco di penata usahaannya Pak. Jadi akhirnya menu itu dibuang. Nah Ya. sekarang itu nggak ada, tapi unit yang Bapak tambahkan tadi udah tetap benar ada dibentuk. Nah, namun nanti inputnya itu tetap bisa diinput di bawah Dinas Kesehatan. Cuman waktu itu yang input siapa nih Pak? KPA-nya atau Dinas Kesehatannya Pak? Nama kegiatannya. Pak Ferry, yang input ini siapa? Dari Jadi ada Dikes, Pak. ya silakan Pak. Dinkes. Halo? Iya. PA atau KPA? Karena nggak mungkin PA nih, kan sudah ada rinciannya juga. Iya Pak, jadi yang input itu karena user KPA kita mau coba masuk ke Dinkes itu nggak bisa, Oke. kita buat staffnya gitu. Oh, berarti set Jadi yang operator. ya Nah, operatornya dari Dinkesnya atau puskesmasnya itu sendiri yang yang input, input yang dari jadi Puskes operator. sendiri, Oke, tapi yang ngeset dari dinas. oke. Ya. Ini karena terlambat aja, tapi sudah dibentuknya, tapi masuknya ke Dinas Kesehatan. Oke, sekarang kita coba pakai user KPA. Sudah siap belum? Tadi, udah login belum? Izin Pak, saya share screen Pak. Ya. Masuk ke ini, ke penganggaran. Ini pakai KPA nih. Iya Pak. Ya. Penganggaran. Di sub kegiatan belanja. Betul. Masih kosong Pak. Untuk itu unitnya begini Pak. Ya, ya. Dia sama di waktu RKPD juga sama ya Pak, begini ya. Sama, Ya. Iya Pak. tampilannya begini. Tapi kalau pakai Dinas Kesehatan dia bisa. Iya, kalau pakai akun Dinas Kesehatan bisa. Coba sekarang pakai akun Dinas Operator. Kesehatan. Nama puskesmas yang baru itu ada nggak di sini? Ada Pak. Bukan di bawah Dinas Kesehatan. Ini Dinas Kesehatan aja. Puskesmasnya nggak muncul ya? Nanti munculnya di. Di dalam Dinas Kesehatan ya? Iya Pak. Kalau puskesmas yang lain sama. Sama Pak.
Yang 21 nggak Pak? Yang 21 tidak muncul di situ, cuma 2, Pak. Cuma 3 tuh yang baru aja. Ya, Yang yang baru baru aja. saja. Yang baru, Pak. Yang baru aja kan 3 ya. 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 Sementara yang sebelumnya 21 puskesmas. Yang lama. Yang lama jadi. Iya, yang lama 21 puskesmas. Iya, Iya, yang lama 21. 21. Berarti tambah 3, 24 ya. Oke. Yang 21 muncul tersendiri, sementara yang 3 tergabung ke Dinkes ya. Iya. Ya. Waktu set operator di sini, itu yang ditunjukkan ke operator atau plus ke KPA-nya? Operator aja Pak, nggak KPA. Oh, KPA nggak ada? Nggak ada Pak. Oh. Coba diklik set operatornya, saya lihat. Ini masih PA kan? Ya, logout dulu Mat. Saya masuk, stop share screen tuh, stop share screen. Ya, stop share screen baru out. So user Kadis. Ya. Berarti ini kondisi sekarang adalah sebenarnya datanya sudah ada ya. Cuman dia berada di dalam dinas kesehatan, tidak berdiri sendiri, gitu ya. Sementara yang 21 itu karena penambahan lama ya di awal-awal SIPD RI pertama kan gitu ya. Itu dibentuk. Betul Pak Mahmur ya? 21 puskesmas itu dibentuknya waktu SIPD RI pertama kan Pak? Itu terpisah CPD dari merah, monolitik ya. Oh malah monetik diambilnya ya gitu. Nah itu muncul terpisah dari dinas kesehatan walaupun statusnya sebagai unit organisasi. Iya. Yang nama KPA-nya mana? Yang nama KPA-nya nggak bisa diinput Pak, karena udah terdaftar di yang sebelumnya tuh. Jadi dia nggak bisa nginput anggaran di sini. Oh, di set juga nggak mau. Nggak mau Pak. Oh. Ini operator semua ya. Ini kepala subbidang. Ditambah nggak bisa juga. Nggak ada. Salah satu KPA dari puskesmas itu nggak mau. Nggak ada. Udah pernah coba ditambah tapi nggak bisa Pak. Coba klik. Saya lihat. Error atau apa sih? Tambah coba. NIP-nya mana ya? Mat, coba sebut NIP kampusnya. Siap, siap. Atau lewat. Mat, coba sebut nama NIP. NIP kampus. Saya lagi cari dulu, Pak. Satu 974. Chat saja, chat. Oh, chat, siap. Kalau misalnya ada mengingat Yang betulnya yang mana sih Pak Hadi kalau Gimana, harusnya yang mana? Ya. Jadi unit SKPD itu strukturnya adanya di bawah Dinkes, Pak. Gitu, tidak tersendiri gitu.
Milihnya apa nih, Pak? Kabid setara kabid kan? Kalau ke puskesmas itu setara apa jabatannya? Dia Ya, sih sebenarnya ya, fungsional. kasubit dia. Kasubit Iya, ya? kasubit. Ya, itu. Selam- Ya, ya. Cuma kalau kasubit nggak bisa nambah betul. kegiatan kan Mas? Iya. Berarti di Dinkes, jadi di Dinkes adanya. Tapi dia KPA nantinya. Oke. KPA. Nggak apa-apa Kasubit, coba. Input. Iya, coba. Klik. Nah, Oh, bisa. Tidak salah nip itu, Maaf. Yakin kan? karena Kasubit, mungkin kemarin Kabit nyebutnya. Sudah pas begitu, Pak. Tidak salah Sudah. nipnya. Siap. Nipnya nggak salah kan? Tidak, Pak. Oke, coba sekarang login pakai user nip itu. Izin saya transkripsi. Bisa masuk. Bisa, Pak. Tapi tetap adanya di Dinas Kesehatan ya. Iya, masuk di Dinas Kesehatan. Terus ngebaca kegiatan itu ada nggak? Dari Masuk di puskesmas itu. Ada? ini ada, Pak. Oke, berarti bisa ya. Coba rinciannya. Ini hanya 4. Lihat rincian belanja, Kak. Ya, ini kan tinggal set operator nanti. Dipilih nama NIP ini. Biar dia bisa ngerubah-ngerubah gitu. Kalau mau ngerubah ya. Ini posisinya emang sudah selesai atau masih ada yang perlu diedit?
Pak Kabid Anggaran. Kalau masih, itu berarti status jadwalnya harus berjalan. Kalau sudah selesai, berarti nanti kembalikan aja jadwalnya untuk selesai, untuk tidak diedit-edit lagi ya. Tapi intinya, Oh, siap. prinsipnya ini unit yang baru, usernya udah bisa input sebenarnya, gitu ya. Cuman dia berada di bawah dinas kesehatan. Jadi penjelasan saya sementara ini ya, nanti saya koordinasi lagi dengan tim ya. Yang jelas 21 puskesmas awal itu dibentuk diambil dari SIPD merah atau monolitik, kemudian ditarik oleh SPDRI, dan di SPDRI itu posisinya masih ada menu yang mirip dengan monolitik yaitu di bawah unit. Tadi makanya saya minta Pak Mahmud buka pakai user admin Pemda, itu ada di bawah settingannya itu adalah dikuasakan atau tidak, gitu ya. Itu ada namanya. Kalau bahasa beberapa teman-teman Pemda itu checklist, di checklist. Unit SKPD ini checklist atau tidak, nah gitu. Di checklist atau tidak. Ketika di checklist dia namanya keluar dari nama SKPD induknya, berarti dia seolah-olah sejajar gitu ya, keluar namanya. Tapi kalau dilihat settingannya unit SKPD. Tapi kalau yang baru saat ini adalah kalau nambah unit SKPD, dia tidak ada checklist unchecklist. Ya, tidak berposisi checklist unchecklistnya, menunya dihilangkan. Sehingga secara teknis unit itu ada, tapi ada di dalam dinas kesehatan. Gitu. Jadi kita tambahkan. Sehingga prinsipnya APBD-nya udah bisa lanjut aja nih, gitu ya, Kuah PPAS. Cuma nanti yang input untuk puskesmas apa tadi, yang baru ya 3 tadi maksud saya, itu silakan ditambahkan user KPA-nya atau kepala puskesmasnya sesuai eselonnya ya, gitu. Jadi sesuai eselonnya, berarti kalau dia eselonnya adalah Kasubag berarti eselon 4, maka setara dengan staf atau operator tadi. Berarti nanti dia disetting sebagai set operator gitu ya. Tetap yang nambah kegiatannya berarti hanya ada dilakukan di dinas kesehatan gitu, nambah sub kegiatannya gitu. Karena yang berhak nambah sub kegiatan itu levelnya lebih tinggi, yaitu minimal PA dan KPA gitu ya, kalau dia KPA. Nah, sementara puskesmas ini secara struktur ternyata dia bukan eselon 3 gitu. Jadi bisa nambah eselon 2 atau eselon 3 gitu, bukan eselon 4. Walaupun eselon 4 di sini nanti di penata usahanya sebagai KPA gitu ya. Jadi agak berbeda Pak Mahmur. Di penata usahaan ada istilah KPA yang biasanya bisa dijabat oleh seorang eselon 3 atau eselon 4 gitu. Kalau di penata usahaan. Sehingga pengaturan di perencanaan dan penganggaran agak berbeda. Dia pendekatannya eselon 2, eselon 3, eselon 4. Eselon gitu yang dipakai gitu ya. Bukan KPA atau PA gitu. Istilah PA KPA itu nanti di penata usahaan baru munculnya gitu. Sehingga di sini kalau mau setting pakai admin Pemda, kemudian turun ada 2 admin lagi, Bapeda dengan penganggaran, ada admin standar harga dan sebagainya, baru masuk ke data, itu dibagi. Eselon 2 dan 3 itu menambahkan kegiatan gitu. Nanti yang merinci atau suberincian belanjanya itu levelnya eselon 4 atau operator. Gitu. Nah, nanti situasi Kabupaten Gorontalo ini yang di mana 21-nya terpisah sendiri sementara satunya tergabung, nanti saya konsultasikan ke tim teknis ya lebih lanjut. Tapi prinsipnya itu tetap bisa jalan Pak, gitu ya. Cuman keberadaannya agak berbeda, gitu ya. Ketika berbeda ini apakah perlu kita pindahkan tergabung dengan 21 puskesmas yang lain, berarti berdiri sendiri namanya, atau dia tetap ada di dalam, gitu. Sementara yang lama sudah terlanjur terpisah juga dibiarkan, gitu. Nantinya bedanya gini, bedanya. Kalau kita mau cetak
eh, rincian RKA atau rekap gitu ya. Ketika ada unit SKPD itu, maka contoh di RKA. RKA ringkasan atau APBD ringkasan untuk OPD, maka yang keluar itu Dinas Kesehatan bersama 23 puskesmas di bawahnya plus rumah sakit. Ya. Tidak ada ringkasan RKA atau DPA atas nama rumah sakit, tidak ada ringkasan atas nama puskesmas, ya, ringkasan RKA atau ringkasan APBD gitu ya. Yang ada itu rincian kalau level unit SKPD gitu. Jadi kalau ringkasan dan rekap itu adanya di level OPD. Makanya hanya dikenal RKA SKPD, tidak dikenal RKA unit SKPD. Jadi adanya RKA SKPD saja. RKA SKPD itu artinya ringkasan dan rekap hanya milik OPD. Nah, kalau kita mau melihat rincian belanja, baru kelihatan tuh nama unit SKPD-nya. Di kegiatan-kegiatan yang memang itu menjadi unitnya sendiri. Gitu. Tadi makanya ini soal tampilan aja jadinya Pak Maur. Ya, tampilan yang satu terpisah, yang 21 terpisah, yang 3 masuk dalam di bawah Dinkes gitu ya. Yang 21 termasuk rumah sakitnya terpisah seolah-olah sejajar dalam struktur organisasinya. Gitu. Kalau kita lihat di perangkat daerah, profil perangkat daerahnya, maka nama puskesmas yang 21 itu berdiri sendiri seolah-olah, tapi statusnya unit SKPD. Gitu. Sementara kalau kita input rincian belanja atau sub kegiatan, maka yang muncul selain dinas kesehatan ada 3 OPD baru, yaitu puskesmas yang sudah ditambahkan tadi ya, 3 itu saya kurang hafal namanya, itu munculnya di bawah Dinkes, karena dia sebenarnya strukturnya memang harusnya ada di dalam dinas kesehatan. Ini masalah tampilan aja, secara apa namanya, secara data nanti ya, prinsip RKA tadi yang sudah saya jelaskan, maka RKA itu tetap saja ketika kita cetak RKA Dinas Kesehatan, ringkasan dan rekapnya itu gabungan dari semua unit dan SKPD Dinas Kesehatan itu sendiri, termasuk rumah sakit gitu. Jadi tidak, karena di SIPD merah atau monolitik itu dipisahkan gitu ya, dipisahkan sehingga ada RKA rumah sakit baik itu ringkasan maupun apa namanya, ringkasan atau rekap. Ya. Nanti kita bisa baca sebentar. Oh ya, di PP 72 ya, di PP 72 2019 tentang perangkat daerah itu di penjelasan ya. Di penjelasan ada huruf A dan B sampai C. Rencana kerja dan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Nah, gitu. Ya, jadi maksudnya adalah dia tidak terpisahkan RKA-nya dari dinas kesehatan, gitu. Ya. Ini kalau di aplikasi masalah tampilan, gitu, gitu. Gara-gara unit SKPD ada menu checklist unchecklist, akhirnya seolah-olah dia berdiri sendiri tapi statusnya unit SKPD, gitu. Tapi kalau Bapak baca di PP 72 2019 tentang perangkat daerah itu sudah disebutkan tuh RKA. DPA di huruf B-nya bahwa dokumen pelaksanaan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan, gitu ya. Jadi maksudnya adalah tidak ada istilah RKA dan DPA unit SKPD, tapi dia bergabung di dalamnya, gitu ya, bergabung di dalamnya. Bentar, saya sedikit. Nah, ini Pak Mamur.
Jadi nanti silakan buka PP, sorry, bukan yang ini. Ya. Di PP 72 2019 Pak Mahmur itu bisa lihat di penjelasannya ada huruf A, huruf B, dan huruf C ya. Jadi kalau tadi Pak Mahmur tanya sebenarnya yang benar yang mana gitu ya. Jadi mengacu pada PP 72 ini yang mengatakan tidak ada RKA unit SKPD, maka bulannya saya lupa, fitur itu dibuang ya, fitur checklist unchecklist itu atau dikuasakan penyusunan RKA-nya gitu ya di bawah unit SKPD yang kita bentuk gitu ya. Jadi kalau kita buat unit SKPD gitu ya, nanti di bawah ada fitur yang harus di checklist gitu ya. Dikuasakan atau tidak gitu. Kalau di checklist berarti dikuasakan, unchecklist atau tidak di checklist itu berarti tidak dikuasakan gitu. Itu maksudnya adalah nama unit SKPD itu nanti adanya di dalam gitu kalau tidak di checklist, tapi di dalam OPD-nya atau di dalam SKPD-nya. Kalau kita checklist dia berdiri sendiri, namanya keluar sendiri gitu dalam struktur organisasi. Itu dampak dari menu itu gitu. Ya. Dampak dari menu itu seperti itu. Baik, itu mungkin penjelasan saya, Pak Mahmur. Mungkin ada yang mau